semuanya, kembali lagi di Maria Hadik Channel. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar terus dimanapun kalian berada. Di video kali ini, aku akan menyebut nama Indonesia dengan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda, pemerintah kolonial beberapa kali menerapkan kebijakan. Salah satu yang paling terkenal adalah kulturstelsel atau yang biasa kita kenal dengan sistem tanam paksa. Penerapan kulturstelsel atau sistem tanam paksa merupakan era yang paling eksploitatif dalam praktek ekonomi pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pengertian kulturstelsel sendiri memiliki arti yang berbeda dengan sistem tanam paksa. Mengapa bisa begitu? Yuk simak penjelasanku di video kali ini ya. Kulturstelsel adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda, di mana rakyat di Hindia Belanda ini diharuskan untuk menyerahkan 1/5 hasil tanaman yang ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tanaman yang ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda ini adalah tanaman yang menjadi komoditas ekspor pada saat itu, seperti kopi, teh, nila, tebu, dan juga rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan juga pala. Jika dilihat dari arti katanya, kulturstelsel adalah sistem budidaya tanaman teman-teman. Jadi, jauh sekali ya dari kata sistem tanam paksa. Dikatakan sistem tanam paksa karena pada prakteknya banyak terjadi penyimpangan. Terus, bagaimana sih awal penerapan kulturstelsel di Hindia Belanda? Seperti yang kita ketahui teman-teman, setelah VOC dibubarkan, VOC meninggalkan hutang yang sangat besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, kerajaan Belanda juga harus menghadapi hutang akibat perang. Contohnya, Perang Napoleon, Perang Belgia, dan salah satunya adalah Perang Diponegoro. Akibatnya, keuangan pemerintah kolonial Belanda berada di ujung tanduk. Pemerintah kolonial Belanda mulai mengalami kebangkrutan. Pada tahun 1830, ditunjuklah seorang Johannes van den Bos untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda dengan harapan dapat mengolah daerah jajahan untuk menghasilkan pundi-pundi uang, untuk menutupi hutang, dan juga mengisi kembali kas Belanda yang kosong. Johannes van den Bos kemudian memberikan pemikirannya tentang kulturstelsel yang kemudian kita kenal dengan sistem tanam paksa. Kulturstelsel ini resmi diterapkan di Hindia Belanda pada tahun 1830. Kemudian apa aja sih isi dari kebijakan kulturstelsel dan bagaimana penerapannya di Hindia Belanda pada saat itu? Kebijakan kulturstelsel ini tertuang di dalam Lembaran Negara atau Stadblad tahun 1834 nomor 22. Seperti yang aku sampaikan di awal ya teman-teman, bahwa isi dari kebijakan kulturstelsel ini pada penerapannya banyak sekali terjadi penyimpangan. Supaya lebih mudah untuk mengetahui isi dari kebijakan kulturstelsel dan bagaimana penerapannya, kali ini aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja isi kebijakan dari kulturstelsel dan juga bagaimana penerapannya. Kebijakan kulturstelsel yang pertama, para penduduk atau petani diwajibkan untuk menyediakan 20% lahan pertanian untuk ditanami tanaman ekspor yang sudah ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, pada prakteknya, lahan yang terpakai ini jauh di atas dari 20% teman-teman. Dan kalau ada kelebihan panen, maka hasilnya ini tidak ke petani, tapi ke pemerintah kolonial Belanda. Karena ini, para petani jadi tidak bisa untuk menanam tumbuhan lokal yang menjadi kebutuhan pangan mereka. Kebijakan yang kedua adalah lahan pertanian yang digunakan untuk kulturstelsel ini tidak dikenakan pajak teman-teman. Namun pada kenyataannya para petani ini tetap harus membayar pajak.
Kebijakan yang ketiga, nilai jual hasil pertanian petani telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, pada penerapannya, harga jual tanaman dimonopoli sehingga nilainya rendah dan rakyat pun menjadi miskin. Kebijakan yang keempat, apabila para petani ini mengalami gagal panen, maka pemerintah kolonial Belanda yang akan bertanggung jawab akan kerugiannya. Namun, lagi-lagi pada penerapannya mengalami penyimpangan, di mana petani sendirilah yang akan bertanggung jawab akan kerugiannya jika gagal panen. Yang kelima, para petani yang menggarap lahan kultur stelsel ini berada di bawah pengawasan dari penguasa pribumi. Pada penerapannya, para bupati dan pejabat desa yang mengawasi lahan kultur stelsel ini malah ikut korupsi demi keuntungan mereka sendiri. Contohnya, rakyat diminta untuk menyerahkan hasil tanaman kultur stelsel ini lebih dari yang sudah ditentukan supaya para bupati dan pejabat desa ini mendapatkan hadiah dari pemerintah kolonial Belanda. Yang keenam, penduduk yang bukan bekerja sebagai petani diwajibkan untuk bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik Belanda selama 66 hari dalam setahun. Nyatanya, mereka yang tidak memiliki lahan pertanian bekerja lebih dari 66 hari, bahkan setahun penuh. Itu tadi teman-teman adalah isi kebijakan dari kultur stelsel dan bagaimana penerapannya di Hindia Belanda. Dari sini akhirnya kita tahu ya bahwa kultur stelsel yang awalnya memiliki arti budidaya tanaman berubah maknanya menjadi sistem tanam paksa karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dari kebijakan kultur stelsel ini, kerajaan Belanda berhasil meraup keuntungan yang sangat besar dan melunasi hutang-hutang mereka. Dan pencetus kultur stelsel, yakni Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, diberikan penghargaan oleh kerajaan Belanda. Penerapan kultur stelsel di Hindia Belanda hanya terdapat di beberapa wilayah teman-teman. Di Pulau Jawa, daerah kultur stelsel atau tanam paksa meliputi daerah Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan juga Pasuruan. Di Sumatera, daerah kultur stelsel ini meliputi daerah Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, dan juga Palembang. Sedangkan di wilayah Maluku meliputi daerah Ambon dan juga Banda. Kebijakan penerapan kultur stelsel atau sistem tanam paksa ini memberikan beberapa dampak teman-teman. Yang pertama, Indonesia jadi dikenal dengan tanaman yang laku diperdagangkan secara internasional. Contohnya seperti kopi, teh, nila, dan lain-lain. Dampak yang kedua, tenaga buruh menjadi murah dan pekerja ini sudah mulai mengenal sistem upah. Yang ketiga, rakyat Indonesia mengalami bencana kelaparan karena tidak bisa menanam jagung, padi, atau bahan pokok makanan mereka yang lainnya. Yang keempat, rakyat Indonesia mengalami kemiskinan karena harga sudah diatur oleh pemerintah kolonial dan mereka tetap diharuskan membayar pajak. Yang kelima, infrastruktur di Indonesia dibangun demi memperlancar pendistribusian hasil kultur stelsel. Contohnya seperti jembatan, jalan raya, rel kereta api, dan lain sebagainya. Yang keenam, penerapan sistem kultur stelsel yang tidak manusiawi ini akhirnya mendapatkan banyak kritikan dari pejuang Indonesia maupun aktivis hak asasi manusia di Belanda. Yang kemudian dari sinilah lahir politik etis. Itu tadi teman-teman adalah sejarah tentang kultur stelsel. Semoga video kali ini menambah pengetahuan buat kalian ya. Terima kasih sudah menyimak videoku dari awal hingga akhir. Dukung aku terus dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Bye semuanya.